Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Puji Tuhan, pagi ini kita diingatkan dengan jelas dari firman Tuhan bahwa ada hal yang harus kita perhatikan, karena jika kita tidak perhatikan dengan baik, maka kita menciptakan musuh kita. Sebenarnya musuh itu tidak perlu diciptakan. Tetapi ketika kita salah melangkah, kita salah menyikapi hidup ini, maka kita menjadikan Allah itu musuh kita. Oleh sebab itu, Yakobus perlu ingatkan kepada kita agar orang-orang percaya menjaga hubungannya. Ketika hubungan dalam hal ini adalah persahabatan yang kita bangun, ternyata persahabatan kita lebih condong, lebih mengarah kepada persahabatan dengan dunia ini, maka cepat atau lambat kita menyatakan diri berseberangan dengan Tuhan. Kita menjadikan diri kita musuhnya Allah. Dan tidak ada musuh Allah bisa menang. Tidak ada musuh Allah yang dibiarkan nyaman. Tidak ada. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya diingatkan persahabatan seperti apa yang kita mau bangun dalam perjalanan hidup ini. Kita tinggal di dunia ini, silakan, karena memang dunia tempat tinggal kita. Dan itu bukan untuk selama-lamanya, tetapi itu hanya sementara. Tetapi di dalam waktu yang sementara itu, jangan jadikan dirimu musuh Allah, tapi jadikanlah dirimu sahabat Allah. Karena di saat kita membangun persahabatan dengan dunia ini, kita ikut selera dunia ini, kita setuju dengan sikap, perbuatan, keinginan dunia ini, maka pastilah kita menjadikan diri kita musuh Allah. Karena ketika kita membangun hubungan sebagai sahabat dengan dunia ini, berarti kita setuju semua kebiasaan yang jelek, kebiasaan yang jahat, kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang menghancurkan kehidupan kita, itu menjadi dekat dengan kehidupan ini. Dan ketika hal itu terjadi, ketahuilah engkau menjadikan dirimu musuh Allah. Oleh sebab itu, dalam perjalanan kehidupan ini, kita harus meneliti dengan baik. Semakin kita mendekat kepada dunia, semakin kita setuju dengan kebiasaan-kebiasaan dunia, beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang berdosa, maka semakin hilang kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan akan jadi tawar. Kasih kita kepada Tuhan akan menjadi musnah. Karena itu kita akan meninggalkan kehidupan rohani dan kita menjadi manusia duniawi. Hal inilah yang membahayakan kehidupan orang-orang percaya. Karena persahabatan itu yang membuat kita terpisah dari Tuhan. Karena persahabatan itulah yang membuat kita tidak mampu bersahabat dengan Tuhan. Tapi kita menjadikan diri kita bertentangan dengan Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya kita tidak akan pernah bisa bertahan karena kita memusuhi Allah. Setiap musuh Allah pasti akan ada
hal yang dibuat oleh Tuhan untuk menghukum mereka yang memusuhi Allah. Sebab itu, mari jadi orang percaya, jadi anak Tuhan. Amatilah perjalanan hidup ini dengan baik. Bangunlah persahabatan yang makin lama makin akrab, makin dekat dengan Tuhan. Jauh lebih akrab dari kita punya kesibukan yang kita buat akses dengan dunia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, agar kita tidak menjadikan hidup ini menjadi musuh Allah. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa persahabatan dengan dunia ini akan menjadikan kami musuh Allah. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar walaupun kami hidup di dunia ini, bekerja, mencari nafkah di dunia ini, kuatkan kami agar kami tidak sampai membangun persahabatan, yaitu kami setuju dengan keinginan-keinginan daging, kami setuju dengan hawa nafsu, kami setuju dengan pesta pora, kawin mawin. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami membangun hubungan yang makin akrab dengan Engkau. Karena dengan demikian kami akan mendapatkan perlindungan dari pihak Tuhan. Karena kami tidak memusuhi Tuhan dalam kehidupan ini. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah bekerja, berbisnis, studi, dan juga sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kepada kami, memang kami masih bekerja di dunia, tapi kami tidak perlu membangun hubungan yang akrab dengan dunia ini. Sebab itu kami bersyukur untuk nasihat firman-Mu pagi hari ini. Karena kami percaya Engkau mengasihi kami, supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat pagi.